Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alicia Nazla, SHMHCPM. Saya selaku mediator pada mediasi kita kali ini yang telah bersertifikasi oleh DSI dan berakreditasi Mahkamah Agung. Dalam hal ini saya akan membantu menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu. Mungkin sebagai tahap awal mediasi, boleh dari sebelah kanan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Ibu Alicia Nazla telah memberikan saya kesempatan bersuara. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfarozi. Saya selaku tergugat pada mediasi kali ini. Baik, dari sebelah kiri saya boleh memperkenalkan diri. Baik, terima kasih kepada mediator Ibu Alicia Nazla, SHMHCPM. Saya Alia sebagai penggugat di kasus kali ini. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir saat ini dalam usaha kita menyelesaikan persoalan Bapak dan Ibu. Proses ini adalah mencari kesepakatan demi kebaikan kita semua. Proses ini memang sesuai aturan pasal 1 ayat 7 Perma nomor 1 tahun 2016. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjut ke tahap tata tertib. Dari pihak Bapak mungkin ada yang disampaikan? Dari saya itu cuma satu aja, Ibu Alicia Nazla. Tidak ada kontak fisik selama mediasi ini berlangsung. Baik, dari pihak Ibu? Saya setuju dengan Bapak Zulfarozi, tidak ada kontak fisik. Namun saya tambahkan tidak ada berkata kasar. Baik, berarti dalam tata tertib kali ini kita sepakati tidak adanya kontak fisik dan tidak ada berkata kasar selama forum mediasi ini berlanjut dan mulai. Baik, karena tata tertib sudah kita sepakatin, mungkin saya bisa dengar dari pihak Ibu dulu dalam kasus kali ini. Baik, sedikit saya ceritakan latar belakang saya. Pekerjaan utama saya itu adalah seorang influencer, yang dimana saya sering upload konten-konten bersama mantan suami saya, Bapak Zulfarozi, yang dimana yang image yang saya bangun itu di sosial media keluarga yang harmonis. Nah, selain dia sebagai suami saya dia juga sebagai manajer saya, yang dimana saya yang gaji dia, Bu. Namun saya merasa dikhianati karena ternyata dari awal pernikahan kami dia sudah berselingkuh di belakang saya, yang dimana saya merasa nama baik saya itu jadi jelek di sosial media. Dari pihak Bapak mungkin bisa menambahi? Saya setuju kepada mantan istri saya, Ibu Alia. Memang saya mengaku bersalah karena saya dari awal pernikahan saya berselingkuh oleh beliau, dan apakah yang dibilang oleh Ibu Alia benar, saya bekerja sebagai manajer Ibu Alia. Baik, berarti dapat saya simpulkan dari dua sisi. Yang pertama, Ibu Alia menjadi tulang punggung di keluarga ini. Yang kedua, Ibu Alia ternyata merasa dirugikan soal nama baik ya Bu di sosial media, karena sosial media adalah salah satu sumber utama kalian dalam keluarga. Dan ternyata di balik itu semua Bapak Zulfarozi melakukan pengkhianat di belakang Ibu Alia. Baik, karena permasalahan tersebut sudah saya pahami, kita masuk ke tahap mediasi yang kita tunggu, yaitu pembagian harta gono-gini. Mungkin dari pihak Bapak Zulfarozi ada yang ingin disampaikan untuk harta yang diminta untuk ke Ibu Alia sebagai tanda ganti rugi, mungkin untuk Bapak? Saya cuma meminta hak saya yang telah bekerja sebagai manajernya Ibu Alia itu, dan
mungkin saya meminta juga hak saya untuk saya melanjutkan hidup itu sebesar 800 juta sampai 900 juta itu. Baik, dari pihak Ibu Alia ada yang disampaikan untuk harta gono gininya, Bu? Saya tidak meminta apapun dari Bapak Zulfa Rozi. Saya cuma meminta pertanggungjawaban anak saya dan anak dia juga kan, Bu. Pokoknya saya minta pertanggungjawaban atas anak saya sebesar 2-5 juta per bulan. 2-5 juta per bulan ya Ibu. Baik, berarti kalau dari pihak Bapak ingin hartanya itu dikasih 800-900 juta untuk mengganti rugi karena selama ini Bapak tuh sebagai manajer Ibu Alia. Iya, Betul Pak? benar. Kalau dari pihak Ibu Alia ingin dibiayai anaknya sebesar 2-5 juta per bulan. Kalau dari alasan utama nih dari Bapak, kenapa Bapak minta angka 800-900 juta nih Pak? Yang pertama itu Ibu Alicia Nazla, saya bekerja menjadi manajer Ibu Alia itu selama ini mungkin saya tidak digaji dan ya saya cuma meminta hak saya saja sih Bu. Kalau dari Ibu Alia meminta nominal 2-5 juta per bulan, apakah ada alasan tertentu Bu dengan nominal tersebut? Saya meminta segitu karena kan anak dia juga kan, Bu. Mungkin dia nggak bertanggung jawab atas anak dia sendiri gitu loh, Bu. Oke, berarti dengan syarat yang diminta dari pihak Bapak maupun pihak Ibu, saya tanyakan kesediaan Ibu. Apakah Ibu sanggup untuk membayar 800-900 juta ke Bapak Oji atau ada syarat tertentu yang akan dijalankan oleh Bapak Zulfa Rozi? Saya cuma bisa sanggupi 800 juta, tapi ada satu syarat ketentuannya. Ini kan saya sebagai influencer kan itu penghasilan utama saya kan, Bu. Jadi saya cuma minta dia jangan mengeluarkan statement apapun ke sosial media tentang rumah tangga kami. Saya cuma minta itu aja sih, Bu. Kalau dari pihak Bapak Zulfa Rozi sanggupnya nih berapa untuk per bulan, dan apakah ada syarat-syarat tertentu yang mungkin bakal dipenuhi oleh Ibu Alia? Saya sebenarnya tidak keberatan Ibu Alicia. Saya akan mengasih itu nominal 5 juta karena saya juga mempunyai anak dari Ibu Alia, tetapi dengan satu syarat, anak saya benar-benar dijaga oleh Ibu Alia, dan mungkin tadi Ibu Alia juga ada menyampaikan bahwa saya tidak boleh berstatement apapun ke sosial media tentang rumah tangga kita selama ini. Mungkin saya setuju dan saya juga bersedia untuk tidak mengeluarkan statement apapun ke media sosial. Itu aja sih, Bu. Berarti saya sudah mendengar dari kedua belah pihak kalau dari pihak Ibu Alia bersedia untuk membayar kerugian yang dihadapi oleh Bapak Zulfa Rozi karena beliau kehilangan kerja utama yaitu sebagai manajer dari Ibu Alia. Ibu Alia bersedia membayar 800 juta secara cash dan dengan ketentuan syarat Bapak Zulfa Rozi tidak boleh membuka statement atau pendapat apapun ke sosial media karena sosial media termasuk salah satu sumber utama keuangan dari Ibu Alia. Dan apabila Bapak melanggar kesepakatan tersebut,
apakah Ibu Alia ada syarat atau duit dikembalikan atau gimana nih Bu? Kalau misalnya suatu waktu Bapak Zulfarozi membuka statement tentang pernikahan kalian. Nah, jika Bapak Zulfarozi melanggar ketentuan dari syarat yang saya berikan, maka mengembalikan secara tunai 800 juta tersebut. Baik, kalau dari Bapak Zulfarozi akan membayar per bulannya itu sekitar 5 juta ya Bapak setiap bulan untuk kebutuhan anak, tanpa ada syarat apapun ya yang Bapak minta ke Ibu Alia, karena memang sama-sama dirugikan di sini dan kita sama-sama menyelesaikan dengan cara saling menguntungkan ya Bapak Ibu. Jadi dapat saya simpulkan pada mediasi kita kali ini bahwasanya Ibu Alia bersedia untuk membayar semua kerugian dan mengcover semua jasa Bapak Zulfarozi sebagai manajer sebesar 800 juta dengan satu syarat, tidak boleh membuka statement, tidak boleh membuka pendapat ke sosial media tentang permasalahan kali ini. Dan yang kedua, Bapak Zulfarozi akan membayar semua kebutuhan anak sebesar 5 juta per bulan. Apabila Bapak Zulfarozi tidak membayar selama 3 bulan berturut-turut, maka akan dilanjutkan mediasi kembali. Baik Bapak Ibu, karena sudah saya simpulkan sebagaimana yang saya bilang tadi, apakah dari kedua belah pihak setuju? Apa ada yang ingin disampaikan lagi? Baik, setuju. Setuju Bu, setuju Pak. Baik, dikarenakan kita sudah sepakat dengan semua perjanjian-perjanjian tadi, saya harap mediasi kita kali ini tidak ada yang merasa dirugikan, semua merasa diuntungkan, karena sudah ada kesimpulan dari semua mediasi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mempercayai saya dalam mediasi kali ini, dan juga Ibu Alia jangan lupa tanggung jawabnya untuk mengcover semua, dan kepada Bapak Zulfarozi jangan lupa untuk memberi tanggung jawabnya per bulan kepada anak ya Bapak. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak. Oke. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.